Shalom Bapak Ibu keluarga damai, bersyukur kita selalu dalam pemeliharaan Tuhan Yesus hingga saat ini kita bisa mendengarkan bersama sapaan damai sejahtera atau SAMAS dari gereja kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau terus menyertai kehidupan kami dari hari ke hari. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang tidak pernah berhenti. Hingga saat ini kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan melalui program SAMAS. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk memahami, terlebih kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat SAMAS, hari ini Jumat 20 Maret 2026. Di masa-masa liburan, biarlah kita tetap memberikan waktu untuk mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang Yudas Iskariot. Nats Alkitab terambil dari beberapa bagian dan saya akan membacakan bagi kita semua. Yang pertama dari Matius 26 ayat 14 sampai 16, demikian. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Dilanjutkan Matius 26 ayat 47 sampai 50. Demikian bunyinya. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. "Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia." Segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Yang ketiga, Matius 27 ayat 3 sampai 5. Demikian. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah." Tetapi mereka menjawab, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melempar uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Sobat SAMAS, Yudas Iskariot adalah salah satu dari 12 murid Yesus yang memiliki karakter tidak jujur. Ia sebagai bendahara kelompok, namun ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Hal ini dituliskan dalam Yohanes 12 ayat yang ke-6. Dan dari ayat yang kita baca tadi, dia pun adalah seorang pengkhianat, di mana dia selalu bersama-sama dengan Yesus. Namun ada pikiran jahat dalam dirinya. Ia mengkhianati gurunya sendiri dengan menjual Yesus kepada imam-imam kepala dengan imbalan uang 30 keping perak. Yudas mencari kesempatan untuk menyerahkan Yesus. Dan akhirnya ada satu momen Yudas memberikan tanda ciuman kepada Yesus. Dan serombongan orang membawa pedang itu menangkap Yesus. Dan setelah kejadian itu, Yudas mengetahui bahwa Yesus dijatuhi hukuman mati. Dan timbullah rasa penyesalan. Kemudian Yudas mengembalikan uang yang sudah diterimanya itu kepada imam-imam kepala. Namun imam-imam kepala itu tidak peduli dengan penyesalan Yudas. Akhirnya Yudas pergi dan menggantungkan diri. Menggantung diri. Bapak Ibu terkasih, Yudas memiliki sisi gelap dalam hidupnya. Ada sesuatu yang belum beres dalam hidupnya.
Ketika dia memutuskan untuk mau ikut Yesus atau mau menjadi murid Yesus, setiap hari dia mendengarkan pengajaran-pengajaran Yesus. Namun apa yang diajarkan Tuhan Yesus itu tidak dipahami total oleh Yudas. Dan bahkan pengajaran itu tidak tertanam dengan benar di dalam hati Yudas. Sehingga apa yang dilakukan Yudas sungguh mendukakan hati Yesus. Yudas yang selama ini sebagai pengikutnya, ternyata Yudas berkhianat kepada Yesus. Namun ketika Yudas sadar akan sisi gelapnya dan dia menyesal, penyesalan tersebut tidak diikuti dengan pertobatan. Dia hanya cukup menyesal, kemudian dia melempar uang 30 keping perak, namun dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Dia merasa putus asa dan kemudian ia menggantung diri. Sobat Samas, mari kita periksa diri kita masing-masing. Apakah kita ketika menjadi pengikut Kristus bertahun-tahun, namun apakah kita sungguh-sungguh sudah mengenal Tuhan Yesus? Apakah kita sudah mengalami Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita? Apapun yang kita alami, kita sebagai manusia pernah berada di dalam sisi gelap. Namun, biarlah setiap kita menyadarinya, menyesal, dan yang terpenting adalah melakukan pertobatan. Tuhan merindukan kita kembali kepadanya. Tuhan berkuasa menghapus hidup dosa kita dan melayakkan kita untuk menerima berkat pengampunannya. Di 1 Yohanes 1 ayat 9 berbunyi, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Mari Bapak Ibu, ketika kita sadar diri, ketika kita berada dalam sisi gelap, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita menyadarinya, menyesalinya, dan terutama kita bertobat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan firman Tuhan hari ini. Ajar kami selalu menyadari bahwa ketika kami dalam kegelapan, ajar kami untuk bergerak untuk mencari terang Tuhan. Dan terutama kami mau melakukan pertobatan. Karena sejatinya hidup ini untuk memuliakan nama Tuhan saja. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Dan berkatilah kami mulai dari hari ini dan seterusnya, agar hidup kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.